Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandia Maulida. Saya dari S1 Keperawatan kelas 3A Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih konsep dasar keperawatan komunitas menurut perspektif Islam atau menurut Al-Quran dan Hadis, dan bagaimana karakteristik sehat. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar keperawatan komunitas menurut perspektif Islam atau menurut Al-Quran dan juga hadis. Nah, konsep keperawatan komunitas yang pertama menurut Islam yaitu keperawatan dalam Islam merupakan manifestasi dari fungsi manusia sebagai khalifah dan juga sebagai hamba Allah dalam melaksanaan kemanusiaannya. Yang kedua adalah permasalahan harus dihadapi dengan sebaik-baiknya dan didasari oleh amal, ilmu, dan iman. Yang ketiga, pelayanan biopsikososiokultural dan spiritual yang komprehensif. Yang keempat, ditunjukkan kepada seluruh bagian masyarakat, yaitu individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, baik sehat maupun sakit. Yang selanjutnya adalah konsep dasar dalam keperawatan komunitas adalah individu, kelompok, keluarga, dan juga masyarakat. Yang terakhir, manusia, yaitu individu yang sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah terdiri dari berbagai komponen. Dan ini itu didasari dari ayat Al-Quran, Quran Surah At-Tin ayat 4 yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Dan juga dari Al-Quran, Quran Surah As-Sod ayat 72 yang artinya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah kutiupkan kepadanya ruh atau ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dan bersujudlah. Saya akan menjelaskan tentang apa saja sih komponen dari manusia. Yang pertama, komponen dari manusia itu adalah fisik atau jasad. Nah, komponen yang pertama, fisik atau jasad ini adalah komponen yang mendapat makanan, minuman, berjalan, mendengar, melihat, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan ini sudah tercantum dalam ayat Al-Quran, Quran Surah At-Tin ayat 4, yaitu sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Komponen yang kedua adalah ruh. Dalam Quran Surah As-Sod ayat 72, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya atau manusia dan kutiupkan kepadanya ciptaanku atau ruh, maka hendaklah kamu malaikat, jin, dan iblis tunduk dan bersujud. Itu menurut Quran Surah As-Sod ayat 72. Komponen yang terakhir adalah nafsu atau jiwa. Komponen yang terakhir ini adalah komponen yang pada manusia yang menjadikannya tentram jika selalu mengingat kepada Allah. Ini dicantumkan dalam Quran Surah Ar-Rod ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Kita harus tahu dulu nih apa itu sehat atau pengertian dari sehat. Nah, saya sendiri mengambil pengertian sehat itu dari World Health Organization atau WHO, karena WHO adalah organisasi kesehatan dunia dan pasti diakui oleh seluruh dunia kan. Yang kedua, saya juga ambil dari Undang-Undang Negara Indonesia. Pengertian sehat yang pertama yaitu menurut WHO. WHO menyebutkan bahwa sehat adalah keadaan sempurna yang meliputi sehat fisik, sehat psikis, sehat spiritual, dan juga sehat sosial. Nah, yang kedua yaitu pengertian sehat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Undang-undang menyatakan bahwa sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial maupun ekonomi. Jadi, jika diartikan secara luas, sehat itu apa sih? Jadi, kalau kita artikan secara luas, sehat itu berarti keadaan dinamis, di mana individu bisa menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan internal ataupun lingkungan eksternal. Nah, lingkungan internal sendiri seperti psikologis, intelektual, spiritual, dan penyakit. Nah, kalau lingkungan eksternal itu seperti lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi. Jadi, individu bisa dikatakan sehat itu jika bisa menyesuaikan ketika ada perubahan di
dua lingkungan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih bentuk-bentuk perilaku sehat itu. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan perilaku sehat menurut Becker dalam buku Dalam Benih pada tahun 2014. Nah, yang pertama yaitu makan dengan menu seimbang. Menu seimbang dalam arti kualitas dan kuantitas. Apa sih berarti kuantitas dan kualitas tersebut? Nah, kualitas berarti mengandung gizi-gizi yang diperlukan oleh tubuh, sedangkan kuantitas berarti asupan gizi yang dikonsumsi tidak kurang dan tidak juga berlebihan. Yang kedua ada olahraga teratur. Di sini olahraga sama halnya dengan pola makan. Jadi harus ada mencakup kuantitas dan juga kualitasnya. Di sini kualitas mencakup gerakan pada olahraga tersebut dan kuantitas mencakup frekuensi dan waktu yang digunakan dalam olahraga tersebut. Nah, kedua aspek tersebut, kualitas dan kuantitas, ini bergantung pada usia dan juga kesehatan yang bersangkutan atau individu yang melakukan hidup sehat seperti itu. Yang ketiga adalah tidak merokok. Merokok berbahaya karena dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti kanker paru-paru dan penyakit kardiovaskuler. Nah, perilaku sehat yang keempat yaitu tidak minum minuman beralkohol. Nah, alkohol itu dapat berperan sebagai depresan dalam tubuh dan memperlambat aktivitas otak. Apabila digunakan dalam kualitas tertentu atau kuantitas yang tertentu, alkohol dapat mencederai atau bahkan membunuh jaringan biologis, termasuk sel-sel otot dan sel-sel otak. Perilaku sehat yang kelima yaitu istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup merupakan kebutuhan dasar manusia untuk mempertahankan kesehatan diri. Kurangnya waktu istirahat individu dapat membahayakan kesehatan. Perilaku sehat yang keenam adalah mengendalikan stres. Stres dapat menimbulkan perubahan-perubahan pada sistem fisik yang berkaitan dengan kesehatan individu. Hubungan antara stres dan kesehatan dengan meningkatnya proses pelepasan hormon adrenalin. Bila mana terlalu tinggi, dapat mengakibatkan hipertensi yang berakhir pada serangan jantung yang membuat kematian secara tiba-tiba. Perilaku sehat yang terakhir yaitu perilaku lain yang positif bagi kesehatan. Nah, perilaku yang lain itu seperti contohnya tidak berganti-ganti pasangan dalam berhubungan seksual, penyesuaian diri dengan lingkungan, dan sebagainya. Nah, sekarang kita berlanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sehat. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sehat menurut Carr dalam buku Noto Atmojo pada tahun 2014. Nah, yang pertama itu adalah niat atau behavior intention. Nah, seseorang untuk bertindak sehubungan dengan objek atau stimulus di dalam hatinya. Misalnya, pria mau menggunakan alat kontrasepsi apabila dia memiliki niat untuk menggunakan alat tersebut. Seperti itu. Kedua adalah dukungan sosial atau social support. Di dalam kehidupan masyarakat, perilaku individu cenderung memerlukan penghargaan dari masyarakat. Seminimalnya ya, dalam berperilaku sehat tidak menjadi gunjingan di masyarakat. Selain itu, dukungan sosial dinilai sukses dalam mempengaruhi perilaku sehat individu. Yang ketiga ada akses informasi atau accessibility of information. Nah, tersedianya informasi-informasi terkait dengan tindakan yang akan diambil seseorang. Informasi yang cukup dapat menghasilkan pengetahuan terkait bagaimana cara mencegah suatu penyakit, sehingga individu dapat mengenali permasalahan yang ada. Hal ini mendorong masyarakat untuk berperilaku sehat. Yang keempat adalah otonomi pribadi atau personal autonomy. Nah, di sini berperilaku yang ditentukan berdasarkan keinginan diri sendiri, jadi tidak ada paksaan dari orang ataupun dari keluarga. Faktor yang mempengaruhi perilaku sehat yang terakhir yaitu situasi yang memungkinkan atau action situation. Nah, memungkinkan di sini meliputi pengertian yang sangat luas, baik itu berkaitan dengan fasilitas yang tersedia maupun kemampuan yang tersedia. Nah, di sini tersedianya fasilitas dan kemampuan membuat individu sangat baik atau cepat untuk mewujudkan sikap tentang hidup sehat. Tindakan tidak akan terlaksana tanpa adanya sarana dan juga fasilitas. Kesimpulannya,
Perilaku individu atau masyarakat tentang kesehatan ditentukan dan dibentuk oleh pengetahuan yang diterima. Kemudian timbullah persepsi dari individu dan memunculkan sikap, niat, atau keyakinan yang dapat mewujudkan keinginan menjadi suatu perbuatan. Penguatan konsep mulai dari tahu menjadi mau dan mampu akan terlaksana apabila ada faktor eksternal yang mempengaruhi situasi di luar diri individu, seperti dukungan sosial, fasilitas yang tersedia dan sarana, serta prasarana yang mendukung. Yang dapat saya sampaikan mengenai konsep dasar keperawatan komunitas menurut perspektif Islam dan juga karakteristik dari sehat. Semoga bermanfaat bagi saya dan juga bagi yang mendengarkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.